pejabat tinggi Israel satu demi satu memutuskan untuk mengundurkan diri. Fenomena ini jelas memberikan pesan kepada dunia bahwa mereka mengakui kegagalan total mereka dalam perang melawan Gaza yang sudah berlangsung selama lebih dari 8 bulan ini. Dan saya teringat sekali pernyataan Netanyahu ini yang berkali-kali di berbagai forum mengatakan bahwa kami tidak akan berhenti sampai misi kami tercapai, yaitu apa? Membongkar kekuatan Hamas di Gaza. Bukannya yang terbongkar kekuatan Hamas, malah yang terbongkar, terpecah-pecah adalah kabinet mereka sendiri. Pertemuan antara saya dengan Ibu Menteri Palestina akhirnya menjawab pertanyaan ibu-ibu dan bapak-bapak dari Indonesia terkait program adopsi anak Palestina ke Indonesia. Dan jawaban si Ibu Menteri ini sangat jelas, bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein. Saya masih di Kairo, Mesir. Insya Allah besok saya kembali ke Indonesia. Mohon doanya semoga Allah lancarkan. Teman-teman, alhamdulillah, lagi-lagi kabar gembira. Pejabat tinggi Israel terus berguguran. Satu demi satu mereka memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan mereka. Dimulai dari salah seorang pimpinan divisi intelijen di kemiliteran Israel yang namanya Aharon Halifa, terus juga Brigjen Avi Rosenfeld. Ini adalah pimpinan di kemiliteran Israel yang tugasnya itu dia memimpin satu divisi yang khusus untuk menghadapi Gaza. Lagi-lagi resign, memilih untuk mengundurkan diri. Dan yang terbaru, dua menteri kabinet Israel, Gadi Eisenkot dan satu lagi Benny Gantz, baru 2 hari yang lalu mereka juga memutuskan untuk mengundurkan diri dari pemerintahan darurat atau kabinet perang Israel. Mereka juga mengundurkan diri. Dan teman-teman, antum harus tahu, untuk Benny Gantz dan Gadi Eisenkot ini, dua-duanya ini pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan Israel. Apa artinya pengunduran diri mereka? Para pejabat-pejabat tinggi, komandan militer, para menteri, jelas menunjukkan bahwa mereka sedang mengumumkan kekalahan di pihak mereka. Fenomena ini jelas memberikan pesan kepada dunia bahwa mereka mengakui kegagalan total mereka dalam perang melawan Gaza yang sudah berlangsung selama lebih dari 8 bulan ini. Di mana-mana teman-teman, pengunduran diri para petinggi, para komandan militer di tengah pertempuran tidak lain adalah pengakuan bahwa mereka sudah kalah. Mereka mengakui bahwa mereka telah gagal dan mereka tidak mampu menanggung beban yang sangat berat yang mereka tanggung dari hari ke hari. Jadi ingat sekali lagi, indikasi bahwa menang kalahnya sebuah kekuatan dalam peperangan bukan dari jumlah korban jiwa, bukan, tapi dari keputusan. Dan kali ini keputusan mereka mengundurkan diri, para pejabat-pejabat tinggi baik politik maupun militernya, mereka menarik diri dari jabatan mereka, itu sendiri sudah menunjukkan bahwa mereka telah kolaps dan telah kalah. Dan teman-teman, kalau saya mengikuti pemberitaan baik dari media-media lokal Zionis Israel maupun media-media Timur Tengah, keputusan para menteri, para petinggi militer ini keluar dari kabinet itu adalah sebuah usaha mereka untuk mencari aman. Jadi kalau analogi itu seperti ini, seperti mereka ini sedang berpindah, meloncat dari satu kapal laut yang sudah mulai tenggelam ke kapal laut lain, agar mereka yang mereka anggap lebih aman. Jadi itulah gambaran hari ini. Jadi mereka melihat pemerintah Zionis ini sudah benar-benar kolaps, sudah benar-benar tenggelam. Netanyahu ini dianggap telah gagal dalam memimpin pemerintahan, maka mereka lebih memilih mencari aman. Mereka lebih memilih untuk keluar dari kabinet dan untuk menyelamatkan jabatan, menyelamatkan integritas mereka, menyelamatkan profesi mereka, dan berdiri bersama
rakyatnya Israel untuk mempertahankan posisi mereka di kemudian hari. Dan saya teringat sekali pernyataan Netanyahu ini yang berkali-kali, berulang-ulang di berbagai forum mengatakan bahwa kami tidak akan berhenti sampai misi kami tercapai. Yaitu apa? Membongkar kekuatan Hamas di Gaza. Bukannya yang terbongkar kekuatan Hamas, malah yang terbongkar, terpecah-pecah adalah kabinet mereka sendiri. Masya Allah, Allahu Akbar. Takbir. Indikasi lain kekalahan Israel dalam perang kali ini adalah melihat kondisi mental para prajurit, para tentara-tentara IDF sendiri. Ada yang terkena gangguan mental, ada yang histeria, ada yang sampai nembak teman sendiri, ada yang sampai bunuh diri. Yang terbaru ini seorang komandan perwira di kemiliteran Israel yang namanya Eliran Mizrahi. Kasus terbaru contohnya seorang tentara Israel namanya Eliran Mizrahi. Dia ini bertugas di Gaza sebagai pengemudi bulldozer militer. Setelah 78 hari dia itu hidup dalam ketakutan. Kita tahulah bagaimana nasib para pengemudi bulldozer Israel di Gaza kan, terkena roket Yasin 105, hancur berkeping-keping. Jadi bayangkan mereka bekerja di tengah ketakutan, bertugas di tengah rasa khawatir, was-was. Selama berbulan-bulan, kalau si Eliran Mizrahi ini dia 78 hari, artinya 2 bulan lebih. Akhirnya dia dibebas tugaskan, dipulangkan ke Israel. Nah kemudian beberapa hari yang lalu dia ditugaskan lagi kembali ke Gaza. Apa yang terjadi? Dia memilih untuk menembak dirinya sendiri, bunuh diri. Kenapa? Karena dia terkena gangguan mental. Bukan hanya kasus bunuh diri teman-teman, ada juga kasus pemberontakan. Banyak itu. Tidak hanya prajurit, bahkan perwira tentara Israel sendiri banyak yang memberontak, menolak untuk ikut dalam perang di Gaza yang menurut mereka ini buang-buang nyawa. Yang ini jelas ya ujungnya itu adalah kekalahan. Mereka sadar itu. Dan ini yang sekarang jadi gejolak di tengah-tengah tubuh Israel itu. Gangguan mental, cacat fisik, dan pemberontakan. Bahkan menurut sumber-sumber media Ibrani, ya mereka mengatakan sejak tanggal 7 Oktober sampai hari ini, itu sekitar lebih dari 20.000 tentara Zionis ini yang terluka, cedera. 8.000 diantaranya cacat permanen. Tangannya buntung, kakinya buntung, macam-macam lah. Teman-teman, itu kabar dari mereka ya, informasi atau data dari mereka yang ya mereka senantiasa meminimalisir angka. Bisa jadi jumlahnya 4 atau 5 kali lipat, itu sudah biasa. Itu bukan lagi rahasia hari ini. Belum lagi aksi demo puluhan ribu pemukim ilegal Yahudi setiap hari, setiap malam. Mereka demo di depan kediaman Netanyahu, demo di depan Kementerian Angkatan Darat Israel, demo di tengah-tengah jalan-jalan kota Tel Aviv. Untuk apa? Untuk menuntut pemerintah Netanyahu ini turun, diganti. Mereka menuntut agar pihak Israel mau bersedia menerima persyaratan para pejuang Hamas untuk kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tawanan. Jadi indikasi-indikasi di atas, para pejabat tinggi Israel yang mengundurkan diri, para komandan militer yang juga memberontak dan menolak untuk perang, para tentara yang gila, cacat mental, bahkan bunuh diri, serta demo besar-besaran para pemukim ilegal Yahudi, puluhan ribu setiap hari, menunjukkan bahwa pemerintah Israel sedang dalam kondisi hancur. Mereka sedang dalam proses kolaps. Dan mereka sedang membuktikan diri bahwa mereka gagal total dalam perang melawan Gaza kali ini. Mereka telah kalah. Terus bagaimana perkembangan gencatan senjata antara Gaza dan Israel hari ini? Apakah benar bahwa Hamas sudah menyetujui proposal Joe Biden terkait kesepakatan gencatan senjata? Karena memang beberapa hari ini beredar di beberapa akun-akun medsos bahwa katanya Hamas sudah menyepakati. Itu nggak benar. Jadi bukan menyepakati, gini teman-teman. Sampai sekarang perundingan kesepakatan gencatan senjata ini alot banget. Setelah berkali-kali gagal proposal Mesir, proposal Qatar, dan terakhir ini proposal Joe Biden, sekitar seminggu yang lalu heboh bahwa akhirnya Amerika mengeluarkan proposal kesepakatan gencatan senjata dan sudah diserahkan ke Israel untuk dibaca. Dan 3 hari lalu giliran Hamas, ya setelah Israel kami menerima
lalu diserahkan ke Hamas melalui negara mediator Qatar dan Mesir, dan dibaca oleh Hamas. Dan tadi malam heboh berita di mana-mana, Hamas akhirnya menyerahkan jawaban. Jadi bukan mereka menyepakati ya, tapi Hamas menyerahkan jawaban dari proposal Joe Biden yang sudah dipelajari oleh mereka. Bahkan Hamas mengatakan ini bukan jawaban kami, ini adalah jawaban faksi-faksi perlawanan Gaza. Jadi menunjukkan bahwa jawaban dari pihak Hamas ini dihasilkan dari perundingan, musyawarah antara faksi-faksi itu. Ada Jihad Islami, ada juga Fatah, ada juga Alwiyat Nasr dan sebagainya. Jadi musyawarah, dan dari hasil rembukan inilah mereka membuat beberapa catatan-catatan terkait proposal atau draft kesepakatan gencatan senjata yang diajukan oleh Amerika untuk dipelajari oleh Israel dan Hamas. Nah, teman-teman, sebetulnya sudah banyak poin-poin kesamaan ya antara pihak Israel dengan pihak para pejuang Gaza. Namun lagi-lagi poin yang menjadi perselisihan di antara keduanya itu satu, kalau saya boleh sederhanakan ya. Sebetulnya ada beberapa poin, tapi akan saya sederhanakan saja. Satu, sebetulnya pihak Israel ini nggak mau gencatan senjata permanen. Mereka maunya gencatan senjata sementara. Sementara para pejuang Gaza dengan tegas mengatakan kami menginginkan gencatan senjata permanen atau berhenti perang. Kenapa Israel menolak untuk gencatan senjata permanen? Karena dalam undang-undang pemerintahan atau parlemen Israel, ketika satu negara dalam kondisi perang, maka Perdana Menteri yang merupakan pimpinan tertinggi itu dia tidak bisa diganggu-gugat. Dia memiliki kekuasaan absolut. Jadi kalau tercapai kesepakatan gencatan senjata itu secara permanen, artinya status perangnya Israel itu harus berubah menjadi status normal. Artinya apa? Saat itu kekuasaan Netanyahu tidak lagi absolut. Dan Netanyahu yang notabene banyak skandal, banyak kasus, bahkan sudah dicap sebagai penjahat perang oleh Mahkamah Internasional. Kalau sudah tidak dalam kondisi perang itu parlemen Israel atau negara Israel itu, maka Netanyahu bisa di meja hijaukan, bisa ditangkap, bisa diadili, dan itu yang menjadi ketakutan terbesar Netanyahu. Makanya dia tidak mau, dia bersikeras, pokoknya kita nggak mau perang selesai, kita maunya gencatan senjata sementara agar Israel itu tetap dalam kondisi perang dan dia punya kekuasaan absolut. Itulah yang membuat para pejabat tinggi Israel ini depresi, marah. Ini Netanyahu kok goblok amat kalau gitu ya. Orang sudah kehancuran di mana-mana. Citra kita sudah buruk, sudah hancur. Kemudian juga ekonomi kita sudah hancur. Apalagi yang mau diperjuangkan? Tidak lain dan tidak bukan adalah kepentingan pribadi Netanyahu. Jadi sampai saat ini intinya perundingan masih sangat alot. Masih belum ada titik temu untuk satu poin ini ya, poin terkait gencatan senjata secara permanen. Oke teman-teman, sebelum saya membahas tentang program adopsi yang sudah saya janjikan akan saya bahas hari ini, saya ingin kabarkan dulu aktivitas kita hari ini. Alhamdulillah, tadi siang saya dan tim kita belusukan ke supplier tenda. Jadi kita sudah bangun tenda di Gaza sekitar 300, dan saat ini kita juga ingin mengirim lagi 300 tenda baru. Namun kali ini kualitasnya lebih baik dibandingkan yang sudah di Gaza, karena tenda yang kami bangun di Gaza itu, yang sudah terbangun itu terbuat dari material-material dadakan ya. Jadi kayu-kayu yang bisa kami kumpulkan, kemudian juga terpal-terpal yang memang tidak cocok untuk tenda yang membuat yang panas ketika musim panas dan dingin ketika musim dingin. Dan kali ini kita mengimpor tenda dari Pakistan, kemudian dibawa ke Mesir. Di Mesir kita sablon logo INH, dan tadi siang alhamdulillah kami melihat langsung sampel dari tenda itu, luar biasa bagus ya. Kainnya juga tebal, anti air, jadi kalau hujan tidak kehujanan. Saya tadi sudah coba itu siram dari atas ya, air ternyata tidak bocor, alhamdulillah. Dan luasnya pun besar, artinya ruangannya cukup besar untuk sebuah tenda. Dan insya Allah kita sudah siap 300 tenda akan kita kirimkan insya Allah ke Gaza. Nah sekarang dalam proses sablon, dan insya Allah bisa masuk karena hari ini memang sebetulnya perbatasan dibuka meskipun jumlah kontainernya sangat dibatasi dan hanya bisa dilewati untuk bantuan dan komersil, tidak bisa dilewati oleh manusia. Oke. Mumtaz. Alim.
Kenapa tenda ini penting? Karena sejak serangan udara, karena sejak operasi militer darat Israel ke Rafah, yang mana itu dihuni oleh 1,4 juta pengungsi di situ, dan serangan udara ini memang sengaja mentarget oleh pemukiman atau tenda-tenda pemukiman warga, maka kebutuhan tenda di Gaza sangat urgent sekali. Jadi teman-teman, tenda ini juga punya jendela untuk sirkulasi udara agar tidak terlalu pengap. Dan ada 2 jendela, satu lagi di sini. Ya, dan teman-teman, untuk ukuran sebuah tenda ini cukup besar. Ukurannya sekitar 24 meter persegi. Ini bisa untuk keluarga besar lumayan ya. Paling tidak mereka bisa tidur dan bisa beristirahat di dalam tenda-tenda seperti ini. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, semoga tenda-tenda yang kita kirimkan kali ini ya bisa meringankan beban saudara kita di Gaza, agar anak-anak Gaza ini bisa berteduh dari teriknya matahari siang hari dan bisa tidur nyenyak di malam hari tanpa harus merasakan kedinginan udara malam hari di Gaza. Nah, sekarang saya akan bicara tentang program adopsi anak-anak Palestina dan kita bawa keluar Gaza. Jadi teman-teman, dari hasil pertemuan antara saya dengan Ibu Menteri Pemberdayaan Sosial Palestina, namanya itu Ibu Samah Hamad, beberapa hari lalu di Kairo, dia menegaskan bahwa pemerintah Palestina dan warga Palestina itu menolak dengan tegas proses adopsi anak-anak Palestina untuk dibawa keluar dari tanah mereka. Kenapa? Karena mengeluarkan anak-anak Palestina ini artinya itu membantu memuluskan agenda Zionis Israel, ya, agenda penjajah untuk mengosongkan wilayah Palestina. Itu yang pertama. Dan teman-teman, permintaan untuk adopsi anak Palestina ini bukan sekarang-sekarang aja. Sejak tahun 48 usai tragedi Nakbah, bahkan tahun 67 usai tragedi Naksa, itu sudah banyak permintaan adopsi dari negara-negara Eropa, negara-negara Arab lainnya untuk agar anak-anak Gaza ini atau anak-anak Palestina ini mereka urus keluar, tapi ditolak. Contoh, setelah pembantaian tahun 67 itu ada pembantaian namanya Tali Za'atar, sebuah pemukiman pengungsi di Lebanon, itu dibantai, 3.000 warga sipil dibunuh saat itu. Permintaan dari negara-negara Eropa itu banyak untuk mengadopsi anak Palestina. Tapi saat itu Presiden pertama Palestina, Yasser Arafat, berpidato, dalam pidatonya dengan jelas menegaskan bahwa anak Palestina tetap di dalam Palestina. Kenapa? Karena gini teman-teman, faktor kenapa mereka tidak mau mengeluarkan anak Palestina, karena ya tadi sudah saya jelaskan pertama ya. Yang kedua, anak Palestina ini harus mendapatkan pendidikan khusus, pendidikan yang membentuk mental pejuang mereka, mental perlawanan mereka. Kalau anak-anak ini dibawa ke Indonesia misalnya, ya dengan kondisi yang ya damai, tentram gitu kan, khawatirnya ntar mentalnya bukan mental pejuang, tapi mental manja, mental foya-foya dan sebagainya. Nanti ketika mereka harus kembali ke Palestina, mereka nggak sanggup, mereka nggak memiliki mental yang dimiliki, yang harusnya mereka warisi dari ayah-ayah mereka, dari ibu mereka, dari paman mereka, dari bibi mereka. Dan kata Ibu Menteri itu, kalau memang kalian ini memang bersikeras mau membantu anak-anak Palestina, kalian bisa adopsi. Tapi jarak jauh dalam program misalnya orang tua asuh, kalian biayai pendidikan mereka, kalian biayai makan mereka sehari-hari, kalian bantu bisa bangunkan rumah yatim di Gaza, di Palestina, di tempat-tempat lainnya gitu loh. Itu adalah salah satu bentuk keseriusan kita membantu anak Palestina, nggak harus dibawa keluar. Intinya pertemuan antara saya dengan Ibu Menteri Palestina beberapa hari lalu akhirnya menjawab banyak pertanyaan ibu-ibu dan bapak-bapak dari Indonesia terkait program adopsi anak Palestina ke Indonesia. Dan jawaban si Ibu Menteri ini sangat jelas, bahwa kita bisa mengadopsi anak-anak Palestina dengan catatan adopsinya jarak jauh atau dalam program orang tua asuh, tidak adopsi langsung, kita bawa dari Palestina ke Indonesia. Ya teman-teman, demikian untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa, kalau kalian merasa konten ini bermanfaat, kemudian banyak informasi menarik dan penting untuk disebarkan, maka sebarkan, jangan ragu. Jangan sampai isu Palestina tenggelam, jangan sampai berita tentang Gaza ini redup dan hilang. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.